Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solihah. Alhamdulillah kalian sudah tuntas bab 5. Masya Allah tabarakallah. Ibu ucapkan terima kasih barakallahu fiq atas seluruh perjuangan kalian selama ini. Pastikan hari ini kalian sudah mandi, sudah cerah ceria begitu ya, sudah cantik semua. Kemudian sudah sarapan juga. Nah, dan pastinya sudah berdoa. Bersiap-siap, hari ini kita akan bahas tentang daftar pustaka. Ini akan segera menuntaskan TA kalian, tapi belum tuntas ya, masih cukup panjang. Namun kita selesaikan satu persatu. Kalian siapkan yang pasti catatan daftar pustaka yang pernah kalian tulis, sumber-sumber yang pernah kalian tulis, siapkan semuanya ya. Kita akan mulai sekarang ya. Oke, kita akan buat daftar pustaka. Siapkan semua referensi yang pernah kalian tuliskan dari internet maupun buku, nama pengarangnya, waktu mengunduhnya, bukunya judulnya apa, tahun berapa, penerbitnya siapa, itu harus kalian siapkan. Maka sekarang kalian akan mudah, hanya tinggal mengetik saja ya. Nah, daftar pustaka itu berisi sumber atau referensi karya orang lain yang kita ambil dalam tugas akhir ya. Nah, anak-anak solihah, nih lihat ya. Ini yang berasal dari buku, berarti seperti ini. Ini yang berasal dari internet. Hanya ini ada kesalahan dalam penulisannya. Mari kita analisis satu persatu ya. Nih, sumber yang diambil dari buku. Nah, yang diambil dari buku itu contohnya seperti ini. Jadi sistematika penulisannya, pertama yang ditulis adalah nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, kemudian titik 2 penerbit ya. Penulis yang menulis itu namanya Doni Priyansa, maka yang diambil adalah nama belakangnya. Siapakah nama belakangnya? Priyansa, maka yang ditulis Priyansa, koma Doni, kemudian kasih tanda titik di sini, kemudian terbitnya Juni 2017, kemudian titik, kemudian ini judulnya, pengembangan strategi dan model pembelajaran, titik, kemudian diterbitkannya di Bandung, titik 2, penerbit CP Pustaka Setia, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada Purwoko. Nah, ini kalau menulisnya 3 begini, cukup ditulis Purwoko DKK titik begitu ya. Kemudian 2009 IPA Terpadu SMP kelas 8, kemudian titik Jakarta titik 2 Yudhistira, penerbitnya seperti itu ya. Jadi aturannya seperti ini. Nama penulis dulu, tahun terbit, judul, tempat terbit, penerbit. Yang lainnya dikasih jedanya titik, kecuali tempat terbit, titik 2 baru penerbit ya. Nama penulis atau pengarang. Bila satu penulis, maka tulis nama belakangnya terlebih dulu, beri tanda koma, baru nama depannya ya. Jadi yang ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, bukan nama depannya. Kalau Siti Nurjana berarti Nurjana, Siti, seperti itu ya. Nah, bila penulisnya 2, maka tulis nama belakang penulis pertama, kemudian tulis kata hubung dan selanjutnya tulis nama depan penulis kedua. Contoh yang bikin buku Bu Siti Nurjana dan Bu Nur Hayati, maka menulisnya Nurjana dan Nur, begitu ya. Kemudian bila penulisnya lebih dari 2, maka tulis nama belakangnya penulis pertama, kemudian beri tanda koma, selanjutnya tulis DKK. Itu apabila yang menulisnya Bu Siti, Bu Rahma, Bu Intan, Bu Dila, Bu Nur, maka bisa ditulis Nurjana, DKK titik, seperti itu ya. DKK-nya pakai tulisan kecil. DKK titik, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, mudah sekali ya. Tahun terbit. Tahun terbit misalnya tahunnya dilihat 2007 apa 2019. Tapi apabila tidak ada tahun terbit, jangan dikosongkan tapi tulis tanpa tahun. Seperti itu. Misalnya Nurjana, Siti, titik, karena tidak ada tahunnya ditulis tanpa tahun, titik, baru judul. Bisa dipahami ya? Itu bisa ada pilihannya. Judul buku bisa ditebalkan tulisannya,
bisa dimiringkan, bisa digaris bawahi, tapi tidak boleh semuanya. Pilih salah satu saja. Mau ditebalkan boleh, mau dimiringkan boleh, atau digaris bawahi boleh. Yang salah kalau dia ditebalkan, dimiringkan, digaris bawahi, boros ya, tidak boleh. Penerbit dan penerbit. Tempat terbit, tulis dengan tempat buku tersebut diterbitkan di mana. Di Bandung, di Jakarta, di Surabaya. Nah, kemudian penerbit, tulis dengan nama penerbit buku tersebut. Gramedia, Pustaka Imam Syafi'i, atau apapun, Arofah, atau apapun ya. Hanya setelah tempat terbit beri tanda titik 2, baru kemudian spasi dan nama penerbitnya ya. Apabila sumbernya diambil dari internet, nah maka sistematika penulisannya adalah nama penulisnya dulu, waktu pengunduhan, judul, kemudian sumber. Nah, jadi ini kurang tepat ya. Yang betul. Nah, ini yang menulisnya kan ada di sini. Pasti walaupun dalam internet pasti ada penulis artikelnya ya, Mbak ya. Pasti ada penulis artikelnya. Nanti ditulis Afriana, Jaka. Diunduhnya kapan? Diunduh pada hari Sabtu 26 Januari 2019 pukul 16.16 WIB. Jadi harus pakai sampai ke pukulnya. Kemudian ini judulnya Ibu pilih ditebalkan, makalah PJBL. Kemudian ini sumbernya HTTPS seperti ini. Ya. Bisa dipahami ya, insya Allah mudah semua ya. Jadi kalian silakan sekarang mulai mengetik ya sumber-sumber yang sudah kalian siapkan. Daftar pustaka itu menguji seberapa rapinya dirimu dan bagaimana kamu menghargai hasil karya orang lain. Jangan pernah kalian itu tidak menuliskan daftar pustaka milik orang padahal kalian mengambil kata-katanya dari mereka. Itu wujud kalau kalian menghargai hasil karya orang lain, seperti itu. Itu dalam etika penulisan itu adalah bagian bahwa kalian tidak mencuri karya orang lain, begitu ya. Kalau mengutip boleh, tentunya dengan ketentuan yang berlaku, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak menuliskan di daftar pustaka dari siapa sumbernya yang kalian tulis, seperti itu ya. Nah, sekarang belum saatnya berhenti, terus melaju hingga tuntas ya Mbak ya. Jadi jangan berhenti dulu, jangan udah selesai daftar pustaka, belum ya. Semangat terus semuanya ya.